Salam jumpa kembali pada kelas 10 untuk kali ini di awal tahun baru 2021 kita akan kembali belajar sosiologi khususnya kelas 12. Bisa lihat layar ini yang berjudul ketimpangan sosial dalam masyarakat. Apa itu ketimpangan sosial? Mana itu sudah timpang. Kalau dua kakinya satu tidak ada atau satu lebih pendek, itu namanya sudah timpang seperti itu, tidak sama atau tidak balance dia. Ya. Kemudian nanti kita ada juga nanti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketimpangan itu. Sekarang kita masuk dulu pada pengertian ketimpangan sosial. Ya. Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap. Gap ini artinya adalah jurang atau pemisah di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Ya. Jadi ketika ada yang timpang, berarti ada dua perbedaan ya antara pihak satu dengan pihak yang lain yang mengakibatkan adanya jarak yang tidak saling menyesuaikan. Itu namanya ketimpangan sosial. Ya. Sekarang apa yang menyebabkan terjadinya ketimpangan itu? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Setiap alam tidak sama dengan alam yang lain. Ya. Ada alam yang subur, ada yang kering, ada yang tandus, ya. Ada yang dingin dan segala macam. Maka ada daerah yang kaya, ada daerah yang miskin. Antara kaya dan miskin itulah maka terjadi ketimpangan. Ya. Jadi alam juga tidak adil bagi manusia. Ya. Jadi beruntung kita Indonesia terdapat alam yang sangat menjanjikan. Jadi bayangkan kalau seperti ini pasti tidak menjanjikan kesuburan, kebersamaan. Di sini malah petaka akan terjadi. Ya, maka orang harus beradaptasi tinggal di sini. Artinya di mana-mana pun di dunia tetap ada manusia ini tinggal dengan kondisi yang berbeda-beda. Ya. Faktor yang kedua, letak dan geografis ya, yang berbeda-beda. Bagaimana letaknya? Ya, kalau kita lihat seperti di dunia ini, ya, seperti Indonesia, ya letak geografisnya sangat strategis antara dua benua, Asia dengan Australia, Samudra Pasifik dengan Samudra Indonesia, maka kita ini pada posisi silang lalu lintas dunia. Ini sangat strategis. Ya. Padahal ada daerah tidak ada lautnya, ada daerah hanya gunung pasir dan segala macam. Sangat menguntungkan bagi kita. Jadi semua yang kita miliki ini sangat menjanjikan. Ya. Yang ketiga adalah faktor globalisasi. Ya, global sesuatu yang mendunia. Ya. Apa itu yang mendunia? Ya, termasuk teknologi, termasuk peradaban, itu mendunia. Jadi kalau kita lihat misalnya beberapa negara yang memang sudah sangat maju, ya, padahal ada daerah yang masih sangat terbelakang, itu karena memang faktor globalisasi tidak masuk ke daerah yang sangat primitif atau yang tertinggal. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada kebijakan publik, ya.
kebijakan publik ini artinya bahwa para pemimpin di suatu daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Jadi mempengaruhi apa kebijakan publik itu kepada masyarakatnya. Ya. Nah, misalnya kebijakan sekarang oleh Menteri Pendidikan yaitu dengan belajar daring, ya. Maka dalam pelajaran daring ini kan sekarang terjadi ketimpangan. Ada daerah-daerah yang tidak dapat terjangkau karena di pedalaman, atau mungkin ada ketimpangan ya karena tidak mampu memiliki teknologi padahal tinggal di kota, seperti itu. Maka ketimpangan itu memang terjadi di mana-mana karena kebijakan ini. Kita lihat misalnya pelajaran kita. Ada orang yang terus mengerjakan tugas, melaksanakan semua apa yang diperintahkan guru, dan ada yang timpang sama sekali tidak mendengarkan, dibiarkan saja. Jadi bukan masalah teknologi, maka ketimpangan itu juga ada dalam pikiran. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Itulah namanya ketimpangan, ya. Jadi tidak bisa disamakan semua. Harapan kita semua dapat mengikuti aturan karena semua sudah memiliki, terutama masalah teknologi, rupa-rupanya, ya begitulah. Maka yang masih timpang itu harus dibenahi tahun 2021 ini. Kemudian yang kelima, perbedaan kondisi demografis. Demografis ini artinya kependudukan. Ya. Di dalam geografi Anda pelajari itu bagaimana namanya piramida penduduk. Ya. Di negara sedang berkembang, misalnya itu memiliki piramida kerucut. Ya. Jadi maka kalau kita lihat masa pandemi yang sekarang ini, ya, di negara-negara barat banyak yang meninggal karena memang banyak usia tua. Ya, negara kita sedikit yang usia tua karena faktor demografi. Ya. Kemudian ada faktor internal individu, orangnya maksudnya atau kelompoknya. Ketimpangan itu timbul karena faktor orangnya, faktor individualnya. Ya. Seperti ini. Jadi perbedaan antara budaya barat dengan budaya timur jelas ada di sini. Ya. Mana kenapa orang sana bisa seperti itu? Ia berpikir rasional terhadap suatu gejala. Ya, kita tidak seperti itu. Sangat apresiasi menghargai terhadap gejala kausal. Ya, memikirkan sesuatu berdasarkan konteks. Ya, artinya coba Anda bedakan ini. Anda baca dengan cermat dan Anda baca ini dengan cermat. Itulah bentuk ketimpangan individu-individu atau kelompok yang ada di barat dengan di budaya timur. Maka keduanya saling timpang dia, tidak sesuai. Ya, ini contohnya. Yang dipikir dan yang dicap sama. Kalau sama kita, mikirin perasaan orang lain dulu, baru bicara, maka segala sesuatunya tidak rasional. Oke? Sekarang, lihat salin materi yang tadi ya, tidak banyak-banyak. Nah, baca ini, kerjakanlah ini. Carilah alasanmu menurut pendapat para ahli. Ya, mengapa Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak, letak geografis yang sangat strategis, didukung oleh faktor demografi, tapi mengapa Indonesia ketinggalan? Ini intinya. Mengapa Indonesia ketinggalan dari negara-negara maju? Ya, oke. Sampai di sini pelajaran kita. Dan ingat, ini ada pesan-pesan sosiologi sebagai acuan bagimu. Maka sampai di sini dulu.
pelajaran kita untuk pembuka tahun 2021. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, jauhi keramaian. Terima kasih, selamat bekerja. Dan Anda tidak libur, tetaplah belajar. Terima kasih.